Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan kami tim Biologic Training Center. Pada hari ini bersama saya Bambang Sutejo, kita akan melanjutkan materi training kita yang berjudul Microsoft Excel Dashboard and Reporting. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat satu dashboard, mulai dari data layer, analisis layer, sampai ke presentation layer, yaitu bagaimana menampilkan informasi dalam satu dashboard. Pada pertemuan kali ini, kita akan meningkatkan performa dari dashboard kita, yaitu dengan membuat komponen-komponen dalam satu dashboard itu menjadi interaktif. Dengan membuat dashboard kita menjadi interaktif, selain tampilannya jadi lebih menarik, keuntungan lain adalah kita bisa membuat atau kita bisa menampilkan informasi lebih banyak lagi dalam satu dashboard. Kita tahu bahwa dashboard itu kan ukurannya ya terbatas gitu ya. Jadi itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana dalam satu space yang tidak terlalu luas, kita bisa menampilkan banyak informasi. Nah, untuk membuat komponen-komponen dalam satu dashboard itu interaktif, kita gunakan elemen-elemen dari form control. Apa itu form control? Nah, bagi kita yang suka atau sering menggunakan komputer, sebenarnya elemen-elemen form control itu ya sudah sangat familiar. Kita sering menggunakan button, kita sering menggunakan combo box, list box, ya, checkbox, option button, dan lainnya. Jadi, semua elemen-elemen dari form control ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan performance dari dashboard kita. Tapi pada sesi ini kita akan fokus pada satu elemen, yaitu option button untuk membuat komponen menjadi interaktif. Maksudnya komponen dashboard gitu ya, menjadi lebih interaktif. Nah, mari kita lihat bagaimana menggunakan option button untuk membuat komponen dari dashboard menjadi interaktif. Nah, kita langsung lihat contohnya. Ini adalah contoh komponen dari dashboard, yaitu grafik. Grafik ini grafik yang interaktif, menampilkan 3 informasi, yaitu informasi pendapatan, biaya, dan pendapatan bersih. Interaksinya ini menggunakan option button. Begitu ini muncul income, pendapatan. Begitu kita klik net, nah boleh atau di sini ya. Nah, ini yang muncul adalah data-data atau informasi tentang pembiayaan ya. Begitu kita klik sini, muncul pendapatan bersih. Oke? Bagaimana ini bekerja dan bagaimana cara membuatnya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, untuk membuat grafik yang seperti tadi, kita punya tiga ini ya. 3 kelompok data, pendapatan, biaya, kelompok biaya, dan kelompok pendapatan bersih. Oke, pokoknya kita punya 3 kelompok data ini. Kita tahu satu grafik hanya bisa menampilkan satu sumber data. Nah, bagaimana caranya satu grafik ini yang tadi kok bisa ganti-ganti datanya? Nah, idenya adalah kita buatkan satu area dummy. Nah, kita buatkan di sini saja 3 baris ya, sesuai dengan ini. Biar enak, kita kasih warna yang berbeda. Oke, nah area ini nanti yang akan kita jadikan sebagai sumber data untuk grafik. Ini kita kasih judul Q1 gitu ya. Q2, Q3 sesuai dengan bawahnya atau judul untuk di grafik nanti. Oke, nanti data-data yang di kelompok pendapatan ini kita pindahkan ke sini, ke dummy ini. Kemudian gantian kalau dipilih yang pembiayaan expense ini, maka yang pindah ke sini. Nah, pindahnya data yang mau diisikan ke sini, yang pendapatan atau biaya atau
penghasilan bersih tergantung kondisi. Nah, kita buat kolom kondisi di sini. Sel kondisi ya. Oke, misalnya kita buat di sini kondisi. Kita kasih aja warna ini. Nah, artinya misalnya kalau kondisinya dia bernilai 1 gitu. Kalau sel A8 A8 bernilai 1, maka yang dipindahkan nanti data-data dari apa namanya? Income ini ya, pindah ke sini. Kalau nanti nilainya 2, maka yang pindah yang biaya pindah ke sini. Dan seterusnya. Oke? Nah, untuk implementasi hal yang seperti itu, kita gunakan formula if. Oke, caranya seperti ini. If. Nah, ingat yang jadi acuan apa? A8. If A8. Ini tadi ya, kita set ya. Bernilai 1 sama dengan 1. Maka yang tampil adalah nilai ini. B9. Nah, ini ya, klik. Nah, ini B9. Oke. Kalau dia tidak bernilai 1, nanti dicek lagi. Kita gunakan if lagi. Nah, if nilai A8 ini kan, nah, betul, A8 sama dengan 2, maka yang diambil data sini. Expense. Klik. Nah, kalau tidak, kan begitu ya. Kalau tidak, sisanya kan berarti ya. Kalau tidak 1 atau 2 ini kan 1, 2. Maka yang diambil adalah yang B berapa ini? B17. Nah, ini kan B17 ya. Ini B, ini 17. Oke, kita tutup. Tutupnya berapa? Tutup kurungnya maksudnya 1, 2, 3. Jangan lupa 1, 2, 3. Oke. Nah, benar. Ini yang diambil sini karena nilainya 1. Kalau ini kita ganti 2, maka yang diambil mana? Ini income 2012 income ya. Nah, expense 2012 expense. Nah, ini. Kalau kita kasih 3, maka yang diambil net. Oke? Itu untuk satu sel. Padahal kita maunya berapa? Maunya kalau semuanya ini pindah ke sini kan gitu. Caranya bagaimana? Ya gampang. Dari sini kita copy saja. Caranya pakai autofill. Nah, itulah kemudahannya kita menggunakan spreadsheet ya. Oke, kita cek. Tarik aja ke bawah ini, nanti otomatis akan ke copy. Nah, ini. Net 12 yang sini ya. Ini 11, yang ini. Oke, otomatis ya. Nah, kalau mau ke kanan bagaimana? Ya sama saja, kita tarik ini ya yang tanda kotak kecil di pojok kiri kanan kiri nih. Pojok bawah kiri ya. Nah, bawah kanan maksudnya kok kanan kiri. Pojok kanan bawah. Nah, kita tarik aja ke sini. Oke, sudah kan? Lihat. Ini 179. Oh, biar enak kita format dulu ini. Jadi currency. Kemudian biar nggak ada nol-nolnya kita bulatkan aja ya, ambil ininya kita buang nolnya. Oke. Nah, sekarang udah sama kan? Nih. 179 387. Ini 301 529, ini juga 301 529. Kita ubah nih jadi 1. Ikut semua enggak? Nah, ikut semua ini 2012 income ini sama. Ya, sini juga sama 10. Ini yang pojok sinilah 790 ini ya. 456, mana 456? Oke, udah sama. Nah, sudah. Itu sebagai sumber data. Nah, nanti ini kita jadikan sumber datanya. Oke ya. Nah, sekarang kita buatkan worksheet untuk membuat dashboardnya. Kita kasih nama, rename ini dashboard. Oke. Kita buat grafiknya. Insert. Nah, sekarang kita buat grafiknya ya. Insert grafik. Nah, kita buat ini ya. Nah, ini grafiknya. Kalau sudah ini,
dia ada di kolom desain, datanya belum ada, grafiknya juga belum ada, orang sumber datanya belum kita buat ya. Oke, untuk membuat mengisi ini dengan data, di tab desain ini ada di bagian data ada select data, atau bisa klik kanan ini ya, klik kanan di area grafik, pilih select data. Boleh dua-duanya, sorry, salah satu bukan dua-duanya. Boleh yang sini atau yang ini. Oke, saya pilih yang sini saja. Nah, datanya kita ambil. Dari mana? Nah, oke ya, saya ulang. Biar teman-teman tahu. Klik sini, select data. Ini bikin grafik ya. Nah, dari sini data source-nya kita ambil dari klik sini ya. Oke, kalau sudah diklik sini kita pindah ke data model tadi. Klik ambil datanya ini. Nah, sampai sini. Maaf, ini saya pindah ke sini. Nah, oke ya, ini. Sudah dari datanya itu dari B2, ini B2 sampai F5. Ini. Oke. Nah, biarkan saja ini ya. Nah, ini di sisi kiri, ini untuk apa namanya? Data-datanya default saja di sini. Nah, datanya sudah muncul. Oke. Ini data untuk apa ini? Belum ketahuan ya. Kita lihat sumber datanya. Nah, oke, kalau ini O1 berarti data income. Kalau kita 3 saja lah yang berbeda misalnya ya. Sorry maaf, 3-nya di mana? Ngawur ini. Nah, kok di situ? Ini maksud saya. Nah, 3. Nah, ini berubah. Net. Kita lihat di sini. Sudah berubah belum? Belum kelihatan. Nah, tapi grafiknya berbeda ya. Oke. Kalau sudah, kita permanis dulu ininya biar muncul di sini bawah datanya ya. Oke. Oke, ini saya ubah dulu ke 1 dulu biar enak. Grafiknya kan. Nah, oke. Nah, ini kita munculkan data di bawahnya, data ininya ya. Ke tab sini. Data tabelnya munculkan. Nah, itu biar muncul ya, enak. Oke, klik. Sudah muncul. Kemudian mau pakai apa lagi nih? Nah, horizontal apa segala macam, vertikalnya nggak usah lah. Nah, gitu ya. Outline-nya juga nggak usah. Nah, udah gitu. Ininya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini terlalu gede. Oke, kita double klik sini. Kita maunya nggak usah sampai inilah, kita ratusan atau ini saja ya. Ribuan. Nah, kita buat display unitnya apa? Nah, biar lebih simple. Oke. Sudah? Nah, kalau mau besar ya dibesarkan. Sudah. Nah, sekarang kita buat apa namanya? Ini kan kita untuk ngubahnya ini kita masih apa? Masih berdasarkan sini. Masa kita mesti begini, kan namanya itu tidak interaktif ya. Kalau kita ubah 2 di sini, ya di sininya pasti berubah. Nah, ini kan expense ya. Nah, berubah ini. Kalau kita ubah lagi di sini 3, nah ini interaktifnya nggak enak. Nah, ini sudah berubah datanya. Oke ya. Cuman untuk ganti-ganti nilai yang ini, nah, ganti-ganti nilai ini kita buatkan option button. Jadi kita nggak perlu pindah ke sini lagi gitu. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita meletakkan option button di sini, saya mau bahas option buttonnya dulu. Nah, option button itu kayak apa? Nah, ini saja. Kita lihat ya. Jadi biar tahu dulu option button. Ini saya pindah ke sini biar nggak ganggu sini ya. Nah, untuk menjelaskan option button dulu. Option button itu bisa diambil dari tab developer. Ada insert di sini. Klik option button. Nah, teman-teman, ini tadi yang namanya form control. Nah, ini dia ya. Klik. Ini contohnya dulu. Buat aja di sini. Nah, option button 1. Nah, ingat ya, kalau ingin setting-setting sini, jangan, nah, ini diarahkan kursornya ke sini, pas di sini klik kanan. Nah, begitu. Jadi, jangan diklik gini, nah nggak muncul, jangan diklik kiri ya, tapi pas ke sini klik kanan. Nah, jadi dia pas kesorot, pilih format kontrolnya. Oke, nah di situ secara default, nah, dia uncheck sebenarnya ya. Nah,
Kalau di sini di satu sheet itu ada satu option button, maka nilainya 1. Kalau di sini nggak kelihatan kan? Nah, ini kita sel linknya mau ditaruh di mana nilainya, atau dia mau ngambil berdasarkan kolom yang mana? Sorry, sel yang mana, kan sel link namanya ya. Oke, kita klik saja sini, taruh sini. Nah, tutup. Oke. Nah, ini nilainya 1 untuk button 1. Jadi dia mengacu ke G4 ini ya. G4. Nah, ini ya G4 nih. Sekarang kita buat yang kedua. Taruh sini. Option 2 ya. Kita nggak usah ubah apa-apa ininya ya. Option 2. Oke, sudah. Kita klik sini. Ingat arahkan ke atas buttonnya sini, option button, klik kanan ke format control. Klik cek ya. Nah, otomatis dia mengarah ke tempat yang sama, yaitu G4. Ini pakai inilah ya, boleh. Ini nggak ada ininya. Ini biar 3D. Nah, ada ininya. Oke, sudah? Oke. Nah, kalau kita klik yang sini, 1 dia ininya kan. Kalau klik yang ini, 2. Kalau 1 lagi berarti 3, nggak usah diterusin ya. Oke, sudah paham ya? Itu option button. Nah, jadi untuk mengganti-ganti nilai yang di sini, kita bisa pakai dengan cara yang sama. Kita bisa gunakan untuk men-set sini. Jadi kalau diklik option button 1 akan mengubah sini jadi 1. Option button 2 ini akan berubah jadi 2 dan seterusnya. Tapi kita taruhnya di sini. Option buttonnya, oke? Kita buat sini ya. Nah, sini klik. Kita taruh di kanan aja nggak apa-apa. Kalau mau di kiri silakan, hanya. Oke, nah ini diklik saja sini, kita ganti namanya ya, di rename. Namanya apa tadi? Pendapatan boleh atau income boleh. Klik. Nah ini klik kanan. Sudah? Ke form controlnya, cek, arahkan. Nah begitu dicek, oke kita set 3D biar lebih bagus saja. Klik yang sini, tanda panah atas ini, arahkan ke sini. Mengacu ke A8. Klik. Oke. Nah, berubah dia kan? Nah, kita buat satu lagi. 2 lagi. Yang penting ini apa? Expense. Biaya. Oke. Nah, otomatis dia 2 sebenarnya ya kalau kita lihat. Nah, gitu. Kita cek. Oke, ya. Tetap otomatis dia mengacu ke mana? Ke datasheet data model ini maksudnya. Nah, itu data model itu nama ininya A8 ini. A8. Oke, kita kasih ini. Nah. Oke. Satu lagi kita buat untuk netnya. Net. Nah. Oke. Ini klik kanan. Kalau kita mau lihat juga pasti mengacunya otomatis ke sana ya. Cek. Nah, gitu. Cek, lari ke sana. Oke. Sudah, coba dari sini aja. Udah berubah kan? Ini income. Berubah expense. Nah, sudah. Ini ingat kalau mau ngubah mindah-mindahnya taruh sini. Oke. Ya nanti kalau sudah tahu gini masalah merapikan ya silakan teman-teman di sendiri ya. Karena untuk buat rapi itu kadang perlu waktu. Kita oke. Dah. Sudah? Nah, sekarang judulnya kok nggak ikut berubah? Ya, nggak ikut berubah ya. Karena belum kita set gitu. Oke, sekarang judulnya yang kita set. Itu. Dan ngesetnya bagaimana? Ayo, judulnya kita set. Nah, oke. Dari sini kita buatkan di sinilah. Ini misalnya untuk judul kita ambil dari sini. Nah, ini judulnya juga berubah-ubah sesuai dengan nilai yang ada di A8 ini kan. Nah, kita taruh di sini saja. Nah,
Terserah sih sebenarnya mau ditaruh dimanapun ya. Nah ini kita kasih lah biar enak. Ini adalah value option button biar jelas ya. Kemudian judul. Nah, yang di sini kita ambil judulnya ya. Untuk judul itu nanti di sini. A4. Nah, kita ambil dari A4 ini ya. Nah, A4 ini kita gunakan rumus juga yang mirip tadi. Kalau dia 1, judulnya apa? Kan begitu ya. Kalau option button ini bernilai 2, judulnya apa? Nah, kita pakai if. Kayak tadi juga. If. Nah, ya. If kita pakai dalam kurung A8. Nah ini A8, salah aja. Oke. Sama dengan 1, kalau dia bernilai 1, kita kasih dia judulnya apa tadi? Income gitu ya. Oke, ini mirip dengan yang tadi, cuma diganti nilainya saja. Oke, kemudian kita buat if lagi. If, nah ini A8 itu sama dengan 2, maka judulnya adalah apa ini? Expense, pembiayaan ya. Oke, sisanya kalau dia 3 ya kita kasih net. Nah, judulnya untuk judulnya. Oke, kita tutup kurung 1, 2, 3. Apa ini? Ada yang salah? 1, ini 1. Oh, ini tandanya. Oke. Nah, oke. Ini 3, dia net. Ya, kalau ini 1. Nah, judulnya ini ya. Nah, sudah berubah. Jadi judulnya ngambil dari sini nanti, dari A4. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman begini saja. Klik sini. Title, chart title. Oke, chart title terus kasih sininya. Sama dengan. Oke, pindah ke sini. Tarik sini. Nah, ini A4 tadi ya. Nah, oke. Dah, begitu. Coba mainkan. Klik. Nah, berubah ya. Nah, sudah. Secara fungsional sudah. Nanti teman-teman tinggal perbaiki saja ini. Nah, oke ya. Untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, biar tampilannya bagus. Ingat, ini kalau dashboard biasanya nggak usah pakai grid ya, teman-teman. Dari view ini ya, kita hilangkan gridnya, gitu ya. Nah, untuk nampilkan di belakangnya lebih bagus ya, kita gunakan ini. Nah, begini. Ya, ini nanti teman-teman silakan dicoba-coba ya. Pokoknya saya kasih demo ininya, nanti dirapikan. Nah, oke, silakan gunakan misalnya warnanya apa sukanya. Warna hitam ya, jangan hitam, ini tulisannya nggak bisa kebaca nanti ya. Nah, oke, seperti ini. Ini boleh. Nah, ini ya, silakan. Silakan teman-teman berekspresi sendiri. Kalau cuma masalah warna mah bebas. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini kalau kurang ke kanan ya, ini dipindahkan begini. Ini juga klik kanan, ini biar pindah ya. Klik kanan, pencet shift-nya. Tarik. Nah. Oke. Kan sudah. Oke, kalau mau menarik lagi, nah ininya tinggal dikasih kotak. Oke, begitu ya. Sudah kan? Nah, interaktif. Silakan teman-teman. Indah dia. Klik. Sudah. Demikian penjelasan saya bagaimana menggunakan option button untuk membuat grafik menjadi lebih interaktif. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya.